Tahu kan Bangun. grafiknya? Iya. Meta tuh udah mendunia, Bos. Tapi kan gampang kalau Elon tinggal tul hilang tuh Facebook sama Instagram. Iya dah. Kan roket. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Istighfar ID. Kami ada untuk Indonesia. Nah, kali ini saya ditemani rekan saya yang bernama Royani. Nah, tangan saya sendiri ya Ronaldo. Ya, sama-sama Roy kan. Nah, Ya. kali ini kita akan membahas tentang sosial media nih, Mas. Ya. Sosial media untuk Gen Z zaman sekarang kan lah. Ya, benar. Berhubung kita bahas sosial media kan berhubungannya sama sponsorship dan yang lain sebagainya nih, Mas. Nah, sekarang podcast kita telah masuk nih sponsorship utama. Apa aja tuh, Mas? Ya, salah satunya kan ini beras organik, Oh, beras. Imago dan Japonica, Mas. Dari PT Karunia Agroita Kencana. Dengan pupuk, pupuk NHC Wijaya Kusuma. Baik nih untuk tanaman-tanaman kalian semua yang buat keluarga sehat, keluarga yang mau sehat. Kalau sekarang kan kalau nggak organik kan ya gimana, Mas, ya banyak bahan pengawet buat ya benar. apa namanya tuh di sayuran-sayuran ataupun bahan makanan tuh, Mas. Di luar sana kan banyak. Nah, kita percayakan aja sama sama bahan-bahan organik yang kita udah percaya. Salah satunya nih beras Imago dan Japonica. Yang mau di Jepangan loh Japonica, silakan dipilih ya. Oke, itu loh. Ngomongnya aja tenang. Ya, Mas, kembali lagi ke topik kita hari ini. Oke, siap. Kita akan membahas tentang sosial media. Sosial media itu bagi kaum bahasanya apa ya? 2000 ke atas tuh milenial atau apa tuh? 2000 ke atas Gen Z. Nah, bagi Gen Z yang ketergantungan. Nah, kalau saya sih masuknya masih berapa ya? Saya sih masih 2000 ke bawah soalnya. Jadi maksudnya milenial itu saya masuknya ke transisi dari Gen anak Z ke ini milenial ke Gen Z. Nah, itu kan saya kan ngalamin tuh, Mas, yang namanya HP ada ketikannya gitu tuh. Oh, iya. Saya ngalamin. Mungkin Mas ngalamin gitu? Ngalamin. Nah, kalau zaman sekarang yang 2000 ke atas nih ya, yang udah layar nutul nih, Mas ya. Nih layar nutul nih. Dia tuh taunya tuh udah internet, bikin sosmed. Nah, berhubung Indonesia kan banyak nih, Mas, keluarga penduduknya nih. Otomatis anak zaman sekarang tuh mana ada sih nggak punya sosmed? Ada semua, Mas. Ya. Nah, mayoritas banyak. Nah, itu saya mau pertanyakan nih, Mas, tentang kayak masalah sosmed kan banyak nih, Mas, kayak IG, Instagram, TikTok, YouTube, terusan snack video. Saya sering snack video tuh. Oh, iya. Snack video ada koinnya sih. Nah, snack video. Terus yang lagi baru-baru nih, Threads katanya kan. Nah, Threads sama Twitter tuh. Udah. Ini kan lagi anget nih, Mas. Si Elon sama Mark. Nggak tahu nih kalau si TikTok nggak disebut dah. TikTok saya belum tahu yang punya siapa. Itu juga katanya sih tahun 2000 berapa itu awal-awal muncul TikTok itu kayaknya sih bikin geger pemerintah sih, Mas. Itu tuh semenjak isinya tuh konten-konten yang kayak yang vulgar. Ya, itu kan ada tuh namanya salah satu pelopor lah. Namanya tuh Bowo siapa gitu yang gini-gini tuh. Ada. Itu sampai diblokir sama TikToknya, Mas. Nggak boleh bikin lagi. Nah, itu buat bisnis tuh belum ada peluang ke situ. Nah, kalau menurut Mas nih, sejarah dari awal munculnya sosial media seperti Facebook, IG, dan lain sebagainya tuh dimulai dari tahun berapa ya, Mas, kira-kira tuh? Dari zaman apa nih, Mas? Dia ketawa ditanya. Dia ketawa kenapa? Yang setahu saya sih Facebook itu keluar ini tahun 90-an gitu. Ya. Bener kan? Tahun 90-an terus muncullah sebelum Facebook itu ada Friendster. Ya, gitu. itu udah ini namanya tuh. Udah GSM apa GSM tuh 2G tuh masih 2G 3G tuh udah gini. 3G tuh. 3G lah udah gini. Tapi saya belum nyoba ini si Friendster. Saya juga belum sempat, cuma karena mungkin udah tutup duluan kan. Soalnya dulu tuh ya karena kan saya dari kaum ini sih bawah gitu kan, nggak punya HP gitu kan. Bohong. Punya HP itu munculnya tahunya Facebook aja gitu. Nah itu Facebook itu yang saya tahu itu sekitar tahun 90-an. 90-an gitu. Ya. Kemudian tahun 2000-an ya itu
tahun 2000 berapa itu Instagram muncul Nah, kan. muncul tuh. Hmm. Yang logonya masih coklat tuh, coklat tuh. Coklat, Bukan iya, coklat tuh iya. yang kecil tuh. Itu terus Twitter gitu kan Twitter, masuk juga. Betul. Twitter masuk, Facebook itu ya dulu tuh Twitter sama Facebook ya, belum ada Instagram kan. Belum. Instagram itu masih kalau zaman itu ya 2000 berapa lupa. Itu tuh masih berat, Mas. HP-nya tuh. Oh iya. Buat ininya tuh buat loadingnya tuh lama. Mm-mm. Nah, kalau sekarang kan dengan adanya internet yang udah 4G, 5G ya. 5G kan ada nih. Nggak tahu 5G-nya asli apa enggak nih. Ada 4,5 tuh, ada 4,5G tuh ada. Nah, berhubung kita kan diterjang sama pandemi juga kan. Tuh pandemi itu 2000 berapa sih? 2019. 2019 kan 2019 Akhir. sampai hampir 2 tahunan kan. Iya, 2000 berapa tuh? 2001. 2021 kan. Itu kan mengubah gaya hidup manusia juga kan, lifestyle apa kan. Itu tuh dianjurkan seluruh aspek kehidupan tuh makanya Online Nah, semua. itu tuh sosmed tuh udah wow banget Mas, grow tuh. Waktu Ya itu tuh itu serba online. online apapun itu tuh. Sampai Zoom langsung pakai semua kan. Dulu Zoom tuh jarang pakai tuh. Jarang dipakai. Waktu saya kuliah tahun 2017 tuh, Tuh. kenal Zoom cuman nggak dipakai. Dipakai mungkin karena itu belum efektif kan, belum butuh Bener. tuh. Belum apa sih pentingnya gitu kan. Ternyata kan buat pas corona nih, pas COVID-19 kan wah pakai Zoom semua nih. Nah, itu juga namanya apa ya? Membuka lapangan pekerjaan banyak Mas, soalnya kayak wifi kan banyak. Ya, Wifi provider banyak. Nah, itu kan kemunculan dari adanya sosmed tuh udah grow banget tuh itu. Nah, masuk ke peluang bisnisnya nih Mas. Kira-kira tuh peluang bisnisnya segede apa sih Mas? Masuk ke sosmed nih. Kita beralih gitu tuh. Ya, mungkin segede harapan kita. Serem guys. Waduh. Iya. Parah, bahaya. Ya untuk menentukan apa segede apa sih prospeknya gitu Iya, ya. betul. Untuk bisnis di media sosial Nah. itu. Nah, kita harus tahu dulu sih pengguna sosmed gitu kan. Nah, misalnya kalau dari Facebook sendiri itu kan pengguna sosmednya berapa di Iya, Indonesia gitu. Dan target kita misalnya di Indonesia nih. Nah, kita harus tahu dulu pengguna Facebook di Indonesia itu penggunanya berapa juta Survei per dulu bulan. ya. Lihat gitu. surveinya dulu kan. Dan banyak tuh yang menyediakan survei-survei gitu. Dan kalau di Instagram juga kan berapa penggunanya gitu. Coba dilihat dulu Ya bagaimana nih. bisa tuh. Coba pengguna. dilihat operator. Itu yang apa namanya tuh pengguna sosmed di Indonesia tuh grafiknya kayak gimana gitu tuh. Itu Kayak statistiknya statistiknya gitu. tuh. Itu kan buat apa namanya tuh? Buat kita tuh kayak kemana nih kita harus milih. Ya, Tuh. kayak ini apa dari situs WR apa ya? Ya sih itu ini sih survei sosmed setiap negara, pengguna sosmed negara itu. Semua itu tuh. Situs WR apa gitu lupa saya. Coba lihat di bawah. Nah, ini dilansir dari apa tuh? Data Indonesia. Data Indonesia.id ya, pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 160 juta pada 2023. Oh, itu laporan dari WR ya. sosial. Coba bawa lagi. Bisa tuh nanti apa carinya Nah, dari WR sosial. Nih grafiknya nih ya. Berhubung misalkan kayak yang mau masuk itu tuh, nah cari yang penggunanya banyak tuh biar kita bisa efektif. Tuh, berarti puncaknya tahun 2022 ya Nah, ya masih itu. pandemi ya? Nah, itu pas pandemi tuh udah gini lagi apa naik-naiknya tuh Mas. Sosmed tuh apapun sosmednya kayak buat kayak jualan online. Saya kan seringnya COD-an gitu kan online. Terusan apa Di namanya grup tuh? Facebook ya? Iya betul. Saya sering orangnya nyari marketplace ya. Iya benar. Itu belum ada si Oran kan ya? Belum ada orang belum. Itu tuh masih Facebook, masih pakai Facebook. Ya kan. itu dulu emang suka begitu dan banyak penipu juga ya. Ya, namanya siapa, kenalannya siapa Ya. gitu kan. Berhubung semua sih. Nih ya, ini kalau masuk ke bisnis kan harus kita lihat dulu platform yang bagus itu apa, media sosialnya tuh kayak IG atau ke Facebook atau ke Instagram apa namanya atau YouTube atau TikTok kan itu buat promosi juga bagus Mas. Kita lihat grafiknya kan seperti ini. Kita lihat tuh dari Januari 2014 tuh 62% ya itu tuh. Iya dari total penduduk Indonesia. Indonesia itu 62. Nah, naik kan grafik naik terus tuh, naik kan. Sampai puncaknya tuh 2019 sampai 2022 itu naik karena apa? Karena adanya COVID-19. Itu juga berlaku buat bisnis kan? Bisnis juga Ya, udah itu pindah bisnis. semua tuh ke digital apapun caranya. Nah, kita di sini itu mau bahas
sosial media buat bisnis Mas. Nih. Bukan cara maksudnya tuh kayak efektif mana sih Mas? Kayak TikTok, IG atau Facebook buat sosmed. Nah, kalau Apa yang sosmed, ya? saya pahami sih yang para pakar-pakar gitu ya, Mm-mm. yang saya pahami kata mereka itu yang ahli nih misalnya dalam bidang media sosial gitu kan. Itu lebih memiliki ini sih lebih powerful ke Facebook sama Instagram itu untuk ke bisnis terjun gitu. media sosial. Kenapa? Soalnya kan media Instagram sama Facebook itu penggunanya itu MM-an sih Mas, masih MM-an, sedangkan TikTok itu masih juta-jutaan, belum sampai M ya. Kalau nggak salah baru berapa 600 jutaan gitu. Coba lihat. Nah, kalau yang di Instagram itu udah M. Instagram itu 1,4 M. Sedunia itu. Itu iya, sedunia itu per bulannya gitu. Per bulan bisa masuk akun baru bagaimana tuh? Pendaftar yang baru. Aktifnya tuh. Yang aktif. Penggunanya. Nah, jadi itu seluruh dunia kan? Betul. Dan untuk di Indonesia juga banyaknya emang Facebook sama Instagram sih Mas. Misalnya kalau orang-orang desa-desa gitu kan, itu banyak kan Facebook kan. Iya, gitu orang-orang kayak buat di desa-desa kan. Dan orang-orang milenial juga kan lebih milih kan ke ke Instagram. Kalau misalnya Facebook itu terlalu kolot lah, pindah ke Instagram. Katanya. Soalnya mungkin bapaknya pakai Facebook tuh sering bikin gini-gini. Ibunya biasanya. Ibunya kan kayak kok nyekrolnya pakai tangan dua Bu, gitu. Ini kan biasanya kan gitu. Nah, kalau buat anak-anaknya mungkin dia nggak mau sama orang tuanya, mungkin dia ngarik pindah ke IG sama Threads mungkin. Ada yang mau ngerasain Threads kan. Nah, kita lihat lagi nih, ada artikel lagi nih. Daftar platform media sosial yang paling banyak digunakan 2023 Facebook. Suaranya kembali lagi kita ke Facebook. Bang Mark tuh udah pinter guys bisnisnya guys. Dari dulu tuh gitu, dia tuh orangnya sederhana tapi otaknya encer guys. Iya, masih muda, encer. Udah encer, coba ke bawah lagi boy. Wah, tulisannya nggak kelihatan guys, saya matanya guys. Nah, Facebook masih paling tinggi. Facebook paling tinggi tuh guys. Sekitar berapa tuh? 2002 M berarti ya. Nah, daftar platform media sosial dengan pengguna aktif terbanyak per Januari 2023 nih ya. Facebook menduduki paling atas nih, Facebook 2.958 juta atau miliar tuh, nggak tahu tuh. Juta meren. Kayaknya iya, itu 2 M ya. 2 M, sekitar 2 M-an lah, hampir 3 M tuh. Wow. Nah, kalau YouTube kan masih bawahnya nomor 2, Instagram nomor 3, WhatsApp nomor 3 sama. Nah, kalau produk Mark di atas semua ya? Iya, dia tuh nggak tahu pakai apa ya. Pakai jampe-jampe. Kemarin dia tuh kayaknya pinter lihat bisnis tuh. Iya, benar-benar. Apalagi dia paham IT kan. Nah, teknologi. Tahu dia lulusan mana kan. Tapi dia sederhana orangnya, Mas, pakai kaos. Betul. Beda sama orang itu, sini. Orang situ. Oh, gitu. Bukan saya mau ngomong ya, orang situ gitu loh. Kayaknya tinggi utang. Nah, terus kembali lagi nih ya Mas, ini kan udah muncul namanya sosmed modern nih. Kalau sosmed zaman dulu kan rata-rata kan masih buat pertemanan, belum ada berkepikiran buat bisnis tuh. Ya belum terpikirkan bahwasanya ini tuh bisa bermanfaat loh dimanfaatkan untuk bisnis gitu kan. Betul. Dan mungkin kenapa sekarang itu karena bisa dimanfaatkan untuk bisnis karena kan yang make itu kan seluruh dunia gitu kan, apalagi Instagram sama Facebook gitu kan. Dan itu yang yang penggunanya kan lebih personal gitu dan sosmed sendiri kan digunakan untuk untuk mencari hiburan segala macam. Dan itulah kita misalnya punya HP gitu kan, sosmed mencari. Nah, itu kan bisa disisipi untuk bisnis gitu kan. Nah, di situ apalagi misalnya sosmed itu kan ada algoritmanya. Nah, itu biasanya sebelum daftar kan ada kamu ini tertarik di bidang apa gitu kan. Nah, itu nanti di Instagram misalnya saya tertarik genre apa, misalnya otomotif apa segala macam. Nah, nanti bisnis otomotif, desain itu nanti muncul tuh disaranin, tapi itu yang berkaitan dengan iklan gitu. Dan ini memang masih sangat powerful sih untuk bisnis di media sosial. Kenapa? Karena yang tadi pertama itu pengguna media sosial yang masih banyak gitu kan. Terus lebih ke personality langsung personality ke
pelanggannya gitu, calon pelanggan yang langsung gitu lebih sesuai dengan diri mereka sendiri. Iya. Karena kan bisa disetting tuh, Mm-mm. bisa disetting untuk menyesuaikan dengan calon pelanggannya gitu. Calon pelanggan suka apa gitu kan, kita bisa menyeting untuk tertuju ke sana. Itu kan pas banget kan. Nah, Iya, itu pas bisa banget. dimanfaatkan Nah, gitu kan. berarti kan buat ini nih Mas, ini kan buat personal ini nih, personal branding apanya nih. Kalau buat satu instansi atau satu usaha nih mau masuk ke dunia sosmed untuk memasarkan produknya tuh Mas, alangkah baiknya kan kita harus masuk ke orang-orang yang udah apa namanya expert di bidang Ya, sosmed tuh, betul. kayak mengelola akun media sosialnya kan, sehingga calon-calon pelanggan itu bisa apa namanya ya, bisa tertarik gitu Mas. Nah kalau menurut Mas tuh itu tuh harus bagaimana seorang yang nih pengusaha nih mau masuk ke sosmed tuh, langkah pertamanya tuh harus gimana? Ya, langkah pertamanya ya dia itu harus ini sih, ngelihat dulu dia bidang bisnisnya apa dulu. Misalkan nih dagang, misalkan Dagang pakaian misalkan dagang nih. pakaian. Misalkan ini misal ya, bunten. Fashion. Fashion misalkan. Fashion apa fashion? Fashion. Misalkan dagang tentang fashion ya, misalkan ya jam atau baju kan, itu ada kerudung, ada peci kan. Itu masuk ke media sosial tuh langkah pertama seperti apa, dan harus mempertimbangkan apa sih sehingga saya tuh mau grow nih tapi di digital gitu loh. Itu tuh gimana Mas? Langkah pertamanya tuh. Kalau yang untuk bisnis jadi kan media sosial ini kan berkaitan dengan online tuh Mas. Iya benar, digital kan masuk kan. Jadi nggak bisa kita kalau masuk ke bisnis itu kita nggak bisa fokus ke media sosial aja gitu. Misalnya mau terjun ke situ. Tapi sebelum itu kan kita harus punya website dulu. Website dulu ya, berarti karena website itu membuat kita lebih apa konsumen lebih trust gitu daripada lebih percaya. sosmed. Iya, lebih benar. trust. Kenapa? Soalnya website itu ini karena apa ya, berbayar gitu kan, terus ada legalitasnya juga gitu kan. Nah, sehingga mudah dipercaya. Nah, itu sehingga yang kalau ditanya langkah pertama mungkin untuk membuat website dulu gitu Website kan. dulu ya, langkah pertama satu website nih. Nah, terus setelah website nih. Setelah website misalnya kalau mau terjun ke media sosial ya tinggal bikin aja akun-akunnya kan gitu kan. Akun-akun profesionalnya kan. Akun-akun profesionalnya gitu kan. Nah, misalnya kalau dia emang nggak mampu kan bisa tuh kerjasama dengan para agensi gitu, agensi digital marketing yang di kota terdekatnya gitu, atau yang mereka itu ahli dalam bidang digital marketingnya gitu. Itu kan berarti kan berbeda-beda kan setiap agensi kan, beda-beda tuh pelayanannya tuh, tergantung sama yang mau apa, calon-calon digitalers nih, calon-calon pengusaha digital nih. Silakan kalau mau digitalkan, kata Mas Roy kan seperti itu langkahnya tuh, bikin website dulu. Setelah itu ngobrol, meeting, pertimbangkan nih apakah si produknya nih mau masuk ke media sosial apa nih gitu loh. Apakah mau IG, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter misalkan, kali itu tergantung sama pengusahanya kan. Nah, itu tuh dampak buat bisnisnya tuh kira-kira apa Mas? Sosmed aja, kita masuk ke sosmed. Gitu loh. Dampaknya bisa terlihat sih Mas, misalnya tergantung usaha kita. Tergantung usaha kita dan tergantung juga ya saling ini ya, berkaitan lah. Misalnya ya kan dampaknya bisa ini bisa melihat secara apa jelas gitu. Ini si konsumen ini lebih tertariknya kemana gitu, karena ada datanya di media sosialnya sendiri gitu kan. Oh, ternyata dia nggak suka, mungkin kan bisa dievaluasi tuh konten-kontennya gitu kan. Oh, ada yang langsung lihat, langsung scroll gitu karena apa gitu kan, dievaluasi. Nah, itu kan bisa diterawang. Bukan terawang, maksudnya diprediksi ya. Ya, dianalisa. Kalau di terawang saya mikirnya beda ya guys. Dianalisa. Oh, kok si A misalnya kok padahal suka gini tapi suka ini karena apa gitu kan, bisa dievaluasi gitu kan. Itu kan, dan ini mempermudah kita dalam berbisnis karena
datanya ada untuk menganalisis calon konsumen Jelas gitu. itu kalau Udah digital kan jelas bisa ya. akurat kan, Ah. akurat. Walau ya berapa persen lah akurat. Betul. Sehingga dampaknya ya bisa dideketin secara lebih mudah gitu, deketin secara personal gitu kan. Benar. Betul, Nah, gitu kan. tuh kalau mau pindah ke digital silakan tuh seperti itu. Nah, eh apa ya? Ini kan lagi apa namanya genjot-genjotnya, bukan genjot-genjot bahasanya, lagi jos bahasanya lah, Ya. lagi jos-josnya si sosmed nih. Apalagi TikTok nih Mas. TikTok ada namanya tadi tuh apa ya? Project S Ya, TikTok Project kan. S ya. Tuh lagi rame tuh pemerintah tuh jebret ini kan. Apakah TikTok akan dibagi dua? Ada TikTok Shop, ada TikTok biasa nih Mas, katanya sih lagi gemar-gemar ini nih pemerintah nih. Kenapa? Gitu loh, harus dipisah gitu loh. Kan emang udah dipisah kan? Enggak, belum. Aplikasinya ada 2 aja. Ya bukan itu dong. Maksudnya gini. Apakah kayak di beda-bedain gitu tuh orang yang jualan di TikTok Shop tuh nggak bayar pajak apa gimana nih? Ini kan TikTok Shop tuh rata-rata udah menghasilin berapa juta per bulan Mas. Saya Iya, udah benar. pernah ada temen saya nih ya, dia tuh ngasilin sekitar berapa juta gitu tuh. Dia tuh konvensionalnya jualan, TikToknya jualan. Oh iya. Dia live. Terus di toko orang jualan. Dia lebih bagus ke TikTok. Nah, konvensionalnya buat apa ya? Ya jualan sih jualan, cuma kan di TikToknya kan jualan lagi gitu loh. Tapi dia lebih gede ke TikTok live ya Mas. Penjualannya lebih gede, tapi jadi dia pengirimannya keluar kota. Kenapa tuh bisa lebih gede dari si item daripada orang? Mungkin nih saya sebagai pengguna item nih ya. Ya, Saya orang tuh item. takutnya ada pay kan. Nah, enak ya. Malu. Pay letter. Iya, saya takutnya itu. Kan bagus-bagus tuh. Ada 88, 12. Klik check out, pusing bayar. Saya nggak. Kalau saya kan penyuka yang hitam, saya TikTok kan, lihat TikTok. Dan kayak live gitu kan si apa namanya si yang live-nya nih. Kayak itu menarik banget tuh. Oh Dia tuh iya. pintar Iya. gitu Mas. Rata-rata juga anak muda kayak live. Live juga bukan tentang barang aja sih, kayak live game. Live tentang reaction gitu kan udah disukai sama anak-anak muda sekarang. Karena apa? Mungkin anak muda sekarang juga namanya apa ya? Tingkat kesetresannya tuh udah tinggi. Dia tuh mau cari hiburan di mana sih? Yang murah, yang sekiranya kayak nggak usah kemana-mana lah gitu loh. Kalau TikTok kan sedikit datanya tuh. Kalau YouTube kan gede. Kota siapa? Saya pengguna kecil ya kuota saya. Gitu loh, pakainya kecil. Tapi dulu waktu saya suka TikTokan itu suka sering habis Mas. Mungkin Anda TikToknya di hotspot ya mungkin. Bukan di hotspot, saya sendiri itu suka habis. Misalnya berapa giga beli. Karena sering TikTokan suka habis. Jadi hapus install. Nggak konsisten. Nah, itu kan buat TikTok tuh, buat Instagram juga ada para selebgram. Nah, ini kan di Instagram kan baru-baru ini kan ada lagi tuh yang viral lagi, centang biru lah, beli berapa bulan lah. Itu tuh kan memainkan tingkat kepercayaan dari kita-kita yang sebagai orang lihat tuh. Gitu. Misalkan nih kayak saya nih punya akun ya namanya Al misalkan. Tuh centang biru nih, cetek. Tapi followersnya masih 2 misalkan. Gimana tuh urusannya tuh? Kan tuh centang biru tuh cuma diperjualbelikan logonya doang. Iya benar. Itu tuh ada tingkat apa namanya? Tingkat gengsi yang terlalu tinggi tuh. Kalau kata saya sih nggak usah lah centang biru. Kepercayaan tuh dari hati guys, bukan dari centang biru. Betul. Gitu loh. Tapi itu terserah yang punya duit ya silakan. Kalau saya sih enggak. Centang hijau kalau mau. Centang hijau. Centang hijau mah kayak di stiker. Iya siapa tahu kan centang hijau terus kan enggak apa-apa. Nah, itu kan Instagram kan bayarnya berapa tuh lupa ya? 100-an, 180, 160 per bulan. Waduh, itu bisa buat beli pakan ayam, guys. Ya, kalau saya mau beli pakan ayam aja. Kalau saya mah nyate aja, Mas. Iya, kalau kata saya itu sih. Nah, kalau buat orang-orang yang duitnya banyak silakan. Iya, betul. Nah, kembali lagi ke bisnis. Saya tuh sering lihat Mas kayak di sosmed tuh kayak Crazy Rich gitu kan. Rata-rata kayak contoh kayak misalkan John LBF aja kan. Jangan ngatur Tuhan itu kan dia kan apa namanya tuh terkenal, saya lihatnya dari TikTok Mas. Oh iya. John LBF tuh saya lihat dari awal sejarah dia apa gitu. Dia kan terkenalnya kan dari TikTok. Gitu loh. Terus dari TikTok terusan kayak apa ya namanya ya? Dia tuh
personal brandingnya tuh buat perusahaannya tuh bagus mas. Kayak tentang ngomongnya, sejarah dianya, Komunikasinya. iya komunikasi pembicaraannya tuh menarik. Jadi tuh yang nonton netizen nih lebih konsen ke dianya Lebih gitu support, loh, ya. lebih support. Jadi tuh kayak apa ya? Lihat perjuangan dia dari awal gitu tuh sampai akhir sekarang kan banyak orang terinspirasi dari dia gitu loh. Kembali lagi ke situ, itulah kekuatan dari sosmed tuh mas. Itu tuh salah satu aja kayak di TikTok aja. Kalau di Instagram kan saya belum tahu nih Instagram nih seefektif TikTok kah? Kalau sekarang kan TikTok gimana? Algoritma kan selayar nih TikTok nih. Scroll. Nah, kalau IG kan amblas mas. Scroll tuh amblas gitu loh. Lurus tuh. Kalau TikTok kan Jadi nggak diem. satu-satu gitu. Iya, kan itu satu-satu. Nah, kalau itu sih belarat gitu tuh. Oh iya, No. kenapa belarat-belarat tuh? Itu kayaknya sih mungkin Instagramnya kecepatan muncul. Apalagi satu kali scroll kan bayar katanya. Enggak. Oh enggak Itu ada. di Twitter. Oh di Twitter, oh, sorry maaf. Itu Bang Elon. Nah Bang Elon mungkin kalau sekali scroll bayar mungkin Bang Elon napas bayar mau. Kan nggak tahu. Apa-apa bayar sih kita ya bukan namanya segala aspek di bisnisin lah. Iya, gitu iya. loh. Tapi kita lihat juga sisi kemanusiaan. Masa apa-apa scroll, ya udah nggak usah pakai lah. Nah kembali lagi ke sosmed mas. Mas pengguna WhatsApp ada berapa? Pengguna WhatsApp. Mas nih WhatsApp ada berapa? Punya mas pribadi lah. Kontraknya. Enggak ininya, aplikasinya. Karena WhatsApp ada bisnis, ada WhatsApp biasa, ada WhatsApp apa gitu. Ada satu WhatsApp bisnis aja. Ya bikin 5 lah. Sebenarnya gampang kalau mau bikin 10 juga. Ya itu kan WhatsApp, dari WhatsApp kan sama aja induknya ke Meta kan. Berarti yang ngerajain sosmed ya akhirnya sih Bang Mark sama Iya, Bang Bang Mark. Elon nih dua Yang nih. menguasai data-data seluruh dunia Iya tuh. dia aslinya kan, cuma dia kan pura-pura diem aja gitu loh. Makanya Amerika clear kan ketika TikTok booming kan. Nah, kalau TikTok kan dari Cina tuh. TikTok dari Cina juga kan salah satu negara terbesar di dunia kan. Penggunanya kan udah berapa M gitu penduduknya tuh. Nah, di sana kan diterapinya namanya apa lupa saya. Kayak punya YouTube tapi bukan YouTube tuh, Mas. Apa tuh? Nggak tahu. Kalau orang Cina tuh pengennya sama tapi punya sendiri. Kalau orang Cina gitu, kayak YouTube sendiri. Kayak buat kayak ini kan ada WhatsApp ya. Dia ada lagi sendiri lagi. Gitu, Mas. Kalau orang Cina tuh gitu. Pengen punya sendiri. Dan emang orangnya kan mampu-mampu secara IT segala macam udah merata kayaknya ya. Iya, bukan masalah mampunya Mas, dia tuh tekun. Satu tekun. Dia tuh belajarnya oke, pendidikan tinggi. Pengen ini apa? Berdiri sendiri. Pengen maju ininya. Pengen maju nah. Apalagi muncullah TikTok sampai ke Indonesia kan. Ke Indonesia tuh tahun 2000 berapa lupa saya. Itu munculnya tuh yang TikTok tuh. 2017 tuh kan pernah muncul. Nah, itu kan muncul apa namanya ya? Kayak mau diblok kayak TikTok haram gitu kan udah ya, muncul. Itu karena kan kontennya vulgar. Nah, itu kan mungkin karena belum terisi orang-orang yang positifnya kan, itu negatif semua kan. Nah, dampak positif dan negatif dari semua sosmed yang Mas tahu nih, kira-kira yang banyak nih mana? Yang negatifnya? Yang negatifnya yang paling banyak negatifnya ya dirimu sendiri. Nah, parah. Enggak kan untuk menilai sesuatu negatif itu sendiri kan tergantung orangnya. Dianya bisa mengendalikan atau enggak gitu kan. Nah, sosmed kan sebenarnya kan kalau digunakan positif kan itu lebih baik gitu. Maksudnya tuh akan mendapatkan manfaat yang banyak sekali ketika digunakan untuk positif. Nah, tapi ketika diri sendirinya udah punya nilai negatif ya, misalnya suka algoritma yang begitu-begitu. Ya, contoh gitu saya ngetik nih sapi telanjang misalnya. Sapi telanjang. Kan nggak tahu kan nggak tahu. Yang munculnya telanjang orang. Aduh, ya misalkan itu kan misalkan aja gitu loh. Gitu kan. Itu kan gitu. Tergantung kan ini apa tergantung apa setiap individunya gitu. Ya karena di sosial media manapun gitu kalau digunakan untuk apa individunya punya niat negatif untuk punya niat yang jorok pasti ya itu di Instagram sih isinya begini gitu. Contohnya ini apa namanya kayak Habib Jafar Hussein tuh ya kan YouTube gitu kan terus ada iklan terus orang yang nonton komen masa iklannya saya terus dibuat kontennya Habib Jafarnya gini
kan itu kan sesuai algoritma dirimu sendiri gitu kan. Ya emang bener Iya, kan. bener, Makanya bener, saya bener. kembali ke dirimu sendiri. Dan Oh. emang saya setuju sama Abi Japar itu. Kenapa muncul iklan begitu ya, karena dirimu sendiri suka begitu. Nah, Gitu. berarti kembali lagi ke diri sendiri kan. Misalnya nih, Mas ketik di Google ngetik apa. Contoh dulu kan saya suka searching digital marketing. Di sosmed muncul kursus digital marketing, jasa digital marketing. Muncul secara otomatis gitu. Itu kan tergantung diri sendiri searching di Google bagaimana gitu. Nah, sehingga kan untuk menilai negatif sendiri itu kan ya Tergantung persepsi masing-masing. relatif sih lah Relatif, gitu. iya benar. Nah, kalau buat bisnis kembali lagi itu kan buat pribadi tuh kayak misalkan kayak kita juga kan bisa ngambil kayak ilmu dari sosmed. Kalau orangnya pinter ngambil hikmah kan. Gitu loh. Bukan sekedar buat hiburan kalau sosmed tuh, kalau pinter cari peluang bisa buat bisnis juga, guys. Bisnis di bisnis melalui media sosial itu tuh bisnis bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapapun orangnya tuh bisa, guys. Ya sebenarnya ini media sosial itu kesempatan bagi orang-orang menengah atau menengah ke bawah ini untuk naik ke atas sih, Mas. Nah, karena dulu kan adanya TV doang, TV betul, tok. betul. Nah, itu kesempatan orang-orang ke bawah itu untuk naik ke atas itu agak sulit kan. Sulit. Misalnya kalau misalnya pengen jadi yang orang yang terkenal ya. Misalnya itu kan harus ke TV dulu kan, masuk TV. Itu kan agak sulit, harus daftar ini segala macam kan. Gitu. Nah, ini kesempatan bagi orang-orang yang ingin menaikkan image secara ekonominya lah, secara ekonomi naik itu kan bisa melalui media sosial kayak tadi yang kayak TikTok gitu kan. Dan ini sekarang kan udah banyak kan orang-orang dari kalangan menengah ke bawah kan pada naik semua kan, Betul. menjadi kreator gitu kan. Iya, betul. Dan bisnis-bisnis yang UMKM juga pada naik. Ya mungkin karena gitu adanya sosmed kan, foto posting, Ya, like, komen kan ya, terus gitu. aja. Yang penting di sosmed kan konsisten, jelas produknya. Kita jualan di sosmed kan jualnya kepercayaan kan, kepercayaan. Di balik itu kita juga harus ada perjuangan kan. Betul. Maksudnya kita ya maklum lah kalau pertama bisnis di satu bidang kan harus berdarah-darah dulu kan. Iya. Nah, itu kan saya tuh taunya tuh dari Facebook dulu, Mas, kalau bisnis gitu-gitu tuh. Semi digital lah pasti. Iya. COD-an ya. Kalau COD-an kan semi digital. Iya. Mempertemukan dua orang, ini butuh dijual nih. Ketemu melalui Facebook. Iya. Misalkan di marketplace Temuan di mana lah gitu. COD-an itu namanya semi digital kalau kata saya. Iya. Nah, sekarang kan udah ada tukang paket, tinggal Mas kirim ini, ada ojek online juga kan, ojek online kan tinggal ngirim doang. Ini kirim bayar, ini kirim bayar. Itu tuh orang-orang tuh udah nggak pernah keluar, jarang keluar. Iya. Mau apa nih misalkan? Oh, saya mau saya mau beli beras nih. Klik nih ke toko oren nih, Karunia gitu. 1,5 8 gitu. Bisa dikirim, guys, ke seluruh Indonesia. Silakan mau pesen mau pesen berapapun, tinggal kontak aja. Betul. Terpercaya. Ada di Shopee sama TikTok, Lazada ada. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jika kalian mau pesan, silakan. Kalau susah-susah ngirim ke kita aja, komen, tinggal kita juga balas, tenang aja. Ya toh? Iya, betul. Mau keluarga sehat, makan beras organik. Ya toh? Gitu. Nah, buat para petani milenial mau organik nih, pakai ini nih. NAC Wijaya Kusuma. Ini aman, terpercaya, guys. Tenang. Itu loh, itu buat keluarga sehat. Iya, keluarga sehat. Keluarga sehat walafiat. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Mantap. Gitu loh. Kembali lagi ke sosmed, Mas. Saya sosmed tuh kadang tuh anak-anak kecil tuh, Mas, kayak sekolah nih misalkan. Sosmed aja tuh, Mas, enggak pernah belajar, Mas. Belajarnya di sosmed. Gimana tuh caranya tuh? Dampak buruknya sih itu kayak belajar sih malas, cuma kalau main HP tuh cepet. Ya betul, misalnya kita lagi belajar ngantuk tapi main HP enggak. Nah, itu kayak gitu kan. Nah, itu kan bikin pusing orang tua juga kan. Betul. Mau gimana nih anak saya nih? Mungkin kan anak sekarang kan cita-citanya kan bukan jadi tentara, bukan jadi dokter, bukan jadi PNS lagi, pindah ke YouTuber, TikToker, gamers, terus selebgram. Karena apa? Mereka ngelihatnya orang-orang
para YouTubers, TikTokers dan selebgram dan lain sebagainya kan megang uang sih punya uang konten-kontennya. gitu loh. Iya, Padahal betul. kan dia Jadi itu nggak tahu. termotivasi. Motivasi mau ke situ. Oke lah. Padahal ada yang prank-prank itu kan. Nah, yang pakai bandana tuh. Tuh. Siapa tuh? Tuh yang udah punya anak kan mungkin dianya udah pensiun meren. Iya. Gitu. Udah Udah tobat kaya kan. Udah kaya. Oh, udah kaya. Udah Ya. kaya, Bos. Senggol. Betul. Kalau saya sih sukanya yang ini. Mas Deddy Kombusher. Master Deddy Kombusher tuh udah gini. Dia tuh membawahi bahwa para konten kreator, Mas. Dia tuh tahu Iya, bisnis betul. peluang tuh. Nanti ngajak Panco enggak? Boleh kita Mas Deddy, Master Deddy malah kalau lihat kita ya bundan Mas ya. Barangkali mau disupport kayak PWK boleh. Mensupport. Boleh enggak apa-apa. Kasih solusi bisa di ini belum? Kasih solusi saya mau nemuin jenggot dulu ya kan. Itu panjang sih. Saya mau boleh lah kolaborasi, saya mau belajar, Mas. Saya mau belajar ya. Baru belajar saya maklum. Aduh. Nah, kembali lagi ke tadi sampai mana sih? Sampai Jakarta. Aduh. Nih Mas, efektivitas. Nah, kalau sekarang YouTube tuh kayaknya udah mulai kurang gara-gara ada TikTok. Kalau kata YouTube. saya, YouTube loh. Dulu sebelum TikTok belum wow, YouTube tuh udah pertama. Karena Betul. apa? Dilihat dari Ini AdSense. secara video berarti ya? Video kan mungkin kan kalau kata saya nih, pendapat saya kan lebih berat dibuat HP. Apalagi kan di YouTube kan ada iklan, lumayan tuh iklan apa kan, tungguin apa. Nah kalau di TikTok kan cepet Mas, serak scroll, scroll gitu Mas. Itu Betul. juga kan udah ada namanya keranjang kuning kan udah cepet Ya. tuh, tinggal kita daftar aja ke TikTok Seller Centernya kan. Dengan persyaratan yang lumayan ribet kan, saya udah pernah daftar tuh. Gak jadi. Saya jualan apa ya itu belum jualan itu tuh kosong, masih kosong. Kalau keranjang kuning udah ada. Itu biasanya pakai ini kan KTP doang kan? Udah, TikTok. iya pakai KTP, ada nomor apa gitu saya lupa. KTP nomor nik. Iya, saya udah semua tapi nggak masuk. Berarti Anda kurang beruntung. Mungkin saya akunnya terlalu nol kali ya, nol banget ya. Mas. Enggak, kalau masuk TikTok Shop tuh misalnya 0 follower tetap bisa aja. Bukan, kontennya nol semua, maksudnya kayak biodata apa sih? Oh, belum nggak ini ada kan. yang lihat. Iya, maksudnya. itu saya tuh baru nyoba. Kata teman saya tuh bisa, ternyata kan bisa, cuma jual apa sayanya gitu loh. Belum. Nanti kalau barangkali teman-teman subscriber atau teman-teman penonton yang di rumah, saya maulah belajar TikTok Shop ya. TikTok Shop. Nah Mas, kembali lagi ke Mas nih. Apa yang dirasakan Mas 2023 ini tentang media sosial yang lagi booming nih? Yang lagi terbaru booming dirasakan dalam hal apa nih? Dalam hal berbisnis nih. Bisnis. Kembali lagi ke bisnis kau. Kalau misalnya ini dalam rangka bisnis, menurutku ya ini kesempatan sih untuk para bisnis. Saya semakin semangat misalnya kalau saya ini yang pebisnis nih, semakin semangat untuk berbisnis dan bisa terjun ke media sosial, memanfaatkan media sosial gitu. Karena yang tadi sudah disebutkan bahwasanya pengguna media sosial itu banyak sekali gitu kan. Tinggal kita bagaimana untuk mengelola media sosial itu sendiri gitu kan, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook gitu kan. Bisa juga di Twitter gitu kan. Dan itu kan biasanya sepakat sama website juga kan. Website biar lebih proper, Ya, lengkap, komplit ya, kan. Betul. Itu juga harus dikelola dengan bener kan. Biar orang tuh trust ke kita gitu. Ke unit usaha kita, misalkan kayak dalam fashion gitu loh. Fashion pakaian apa kan kita juga harus ngambil hatinya para calon-calon konsumen agar bisa beli ke Al Store misalkan gitu kan. Siapa tahu saya bikin kan nggak tahu. Nah itu tuh kalau buat ini Mas kayak buat kaum Gen Z nih, sosial media nih kayak buat kebutuhan primer banget tuh Mas. Kalau menurut Mas nih, kebutuhan primer apa contohnya? Kalau kita nggak punya sosmed nih Mas, sok tanyain ke orang-orang Gen Z nih sekarang nih. Kalau nggak punya sosmed, komen. Kalau nggak punya sosmed gini kan, nggak punya sosmed boleh aja gitu kan. Nah tapi kan kita lihat dulu sosmed itu kan perkembangannya gimana gitu kan. Terus lingkungannya seperti apa gitu. Ya kita kan lingkungan kita kan suka anak apa namanya? Ayo. Kalau orang tua maksudnya tuh nggak maju lah gitu kan. Sekarang sosmed dong,
Instagram tuh banyak followersnya, banyak yang suka gitu. Oh. Nah itu kan kalau digituin terus kan kita, kalau imannya nggak kuat kan begitu. Nanti robok. Nah jadi ya ini harus punya tujuannya sendiri untuk Genjet sendiri gitu. Tujuannya apa gitu kan. Tapi rata-rata Genjet kan sekarang kan nih kayak olahraga muncul olahraga baru. Apa Kayak tuh? e-sport tuh. Kan e-sport ada ya, e-sport ya. Jadi Ya ada. E-sport tuh apa? Ah, E-sport. Electronic sport. e-sport tuh kayak Mobile Legend atau PUBG, Oh, Free itu Fire. olahraga namanya. Nah, saya juga itu kan muncul gara-gara mungkin pengguna Oh, karena catur masuk olahraga jadi itu masuk olahraga tak gitu. Wah. Kan catur masuk olahraga. Iya, olahraganya ini kan kayak e-sport tuh kayak buat kaum bukan Oh, bukan e-sport. e-sport tuh olahraga I-nya tuh apa sih? Elektronik sport kan itu kan udah ada Iya pernah dengar. udah ada kejuaraannya juga kan. Iya. Kejuaraan dari Asia, dari dunia juga ada ya. Iya ada kan. Itu kan udah muncul tuh. SEA Games sudah masuk SEA Games, itu kembali ke e-sport Oh, juga. masuk SEA Games juga. Iya, PES ada gak PES? Kayaknya ada deh. Waduh, Apa kejuaraan PES ada di dunia. ada. tinggalan Soalnya kan info. e-sport apapun yang berhubungan sama I itu kayak IKTP mungkin masuk. Udah Oh, IKTP. Itu kan Mobile Legends kan rata-rata kayak diajarin Mas, kejuaraan di Indonesia juga ada. Masih ngomongnya I, jadi saya bayanginnya tuh huruf I, bukan E. Bacanya apa, Bos? Iya, e-sport. Tapi saya bayangannya I, jadi nggak kenal e-sport. E-sport, masa e-sport kan? E-sport kan kirim ke luar negeri kan? E-sport. Malum lah saya nggak jago Inggris. Aduh, jangan bohong dia. Udah jago S1, guys. S1. Nah, kalau e-sport itu kan muncul juga gara-gara ngeliat peluang kan kayak semua anak muda nih, khususnya buat umur 17 atau 18 ke atas sampai 22 kan itu megang HP, ngegame kan, apalagi kumpul sama ngegame ya, operator. Ngegame. Kalau zaman dulu kan kalau nongkrong kan ngopi, Main catur. gaple lah minimal. Ya, Gaple ada gaple. nih, sarungan kan gini. Ya, Sarungan, ngopi sampai pagi. Kalau sekarang kan mabar. apa? Nah, itu kembali lagi ke peluang bisnis juga, Mas. Dari wifi-nya, dari jual-jual skin, gitu-gitu kan. Diamond atau lupa tuh. Begitulah pokoknya lah. Ada bisnisnya banyak, Mas. Itu kan melalui bisa dari media sosial juga ini, Mas. Jualnya nih. Itu kan termasuk itu. Masuk ke zaman digital. Apapun itu bisa digital kayak metaverse. Nggak tahu nih perkembangannya metaverse nih. Ah, itu mah dilupain aja. Katanya mau bikin dunia baru ke metaverse nih. Nggak tahu nih bikin dekian apa belum nih. Kayaknya nggak bakal bisa. Mungkin bisa, Mas. Ada kemungkinan bisa, Mas. Mungkin bisa. Saya belum lihat peluangnya sih. Saya sih mungkin itu tuh hanya orang yang apa ya, tertentu aja bisa lihat tuh indra ketujuh mungkin ya. Rata-rata kan indra keenam Cuma nih, nanti matanya tutupin kan? tutupin. Nah, kalau udah masuk metaverse kita gebukin orangnya, Mak. Buka belum gitu. Enggak gini, misalnya kalau kita tutupin gini, terus pakai misalnya 2 jam. Nah, ketika dicopot, takutnya pikiran kita di sana. Nah, itu kan Terus mata kita di sana, kita nanti kayak orang gila. makanya kan sosial media itu sangat berpengaruh pada gaya hidup. Nah, betul. Kak, rata-rata orang-orang nih ya, medsos itu real katanya. Peranggapan seperti itu. Real. Atau kalau menurut saya mah dunia maya ya dunia maya gitu loh. Jangan memperkenalkan personal branding kita ke dunia maya secara full. Karena itu urusan saya gitu pribadi. Misal kayak saya lagi di mana ya? Ya di Hong Kong misalkan. Saya media sosial nih update status, otomatis dong gatel, tangan kan gatel nih mau sosmed nih, mau pamer. Di sana kan ada orang yang nggak baik tuh, kayak niat nggak baik tuh, mas, ini orang Indonesia nih gini. Dan itu juga menimbulkan kerugian bagi kita sendiri. Gitu. Makanya kan hati-hati buat para pengguna sosmed ya. Buat hati-hati aja. Ajakin lah. Apa sih bahasa ya? Jangan jangan apa ya, Nak? Jangan surgul. Ngerti surgul becak? Surgul tahu. Nah, aja surgul. Kayak bedul kah? Tahu bedul? Bedul mah aja. Surgul kan? Jangan apa namanya? Jangan gerasa gerusu, jangan. Ya, gitu. Yang penting bijak makan medsos itu. Dan menurut saya sih dunia maya, dunia real itu ya sama-sama. Maksudnya real maya itu kan, misalnya kita terjun ke dunia maya itu kan diri kita. Iya, tapi kan tuh, rata-rata orang tuh banyak topengnya, Mas. Nah, itu Mas, banyak topengnya tuh artinya kan apa namanya tuh?
misalnya tadi takut diintipin gitu kan, diintipin. Nah ini misalnya kalau di Bali di dunia real itu kan sama aja, misalnya saya suka cerita masalah saya tuh begini Iya benar, sama. Tapi kan nggak semua orang nah seperti itu ya bedanya itu nanti kalau di dunia maya itu tanpa misalnya operator tanya tentang saya ke Mas Al itu bisa tahu. Tapi kalau secara real harus tahu, tanya ke Mas Al tentang saya karena saya udah cerita ke Mas Al gitu. Betul ya, Nah, itu makanya mungkin kan dampaknya kayak gitu. betul. Nah, kembali lagi ke apa namanya ya? Saya lupa tadi nanya apa tuh ya. Sosial media tuh rata-rata tuh Mas, orang tuh nggak punya lebih dari satu akun. Ya betul. Saya sendiri punya banyak. Saya punya banyak, tapi itu gara-garanya grup Pak Sandi, guys. Tuh, itu rata-rata kan semua orang, bukan semua orang sih, rata-rata. Sama saya juga Yang- Facebook lupa Sandi Nah, bilang yang lebih dari satu akun tuh rata-rata tuh ya lupa Sandi. gitu loh. Udah itu doang masalahnya tuh. Tapi kalau Sandi itu nggak lupa kan? Itu mah udah kebayang kalau tidur. Beda lagi, saya udah tahu paham pikiran Anda. Nah, ide. Kembali lagi ke bisnis nih Mas. Saya ini mau bisnis misalkan nih, saya mau bisnis kayak yang belum masuk ke digital itu apa ya? Contohnya kayak jajanan-jajanan tradisional nih Mas. Kayak toko oleh-oleh kan banyak nih, udah Ya, mulai masuk kan toko Simpon oleh-oleh banyak. masak masuk kan, Ces. Itu tuh udah manajemen sosmed yang baik mungkin kan, perkembangan zaman. Nah, itu yang belum tuh Mas, yang belum masuk nih. Kira-kira nih Mas, harus ngubungin siapa? Belum masuk apa? Ke kayak nggak punya medsos kan, ada orang-orang yang punya produk knowledge tuh. Satu, dia tuh produk ini bagus nih Mas, tapi dia tuh masih sekitar situ aja tuh. Nggak berani ekspor. Konvensional gitu. Konvensional tuh. Dia tuh belum berani gitu. Masuk ke online. Online karena apa? Mungkin dia takut. Satu, yang kedua modal. Yang ketiga kan orangnya kan rata-rata kan orang yang bisa dipercaya kan jarang, Mas. Itu loh. Ini produk nih, saya kasih ke Mas ini misalkan. Nggak tahu Masnya mau dipasarin sendiri, uangnya buat sendiri, nggak tahu. Oh iya. Itu loh. Banyak yang kayak gitu ya. Itulah dunia bisnis. Kembali lagi ke sosial media. Sosial media udah kita bahas semua guys. Dari TikTok, mungkin Twitter. Twitter katanya bisa juga bisnis. Dan menurutku tapi kurang powerful juga. Soalnya kan terbatasi. Misalnya sebagai konsumen kita, misalnya mau nyari produk, tapi kan kalau nggak centang biru kan terbatasi kan. Nah, Itu kan logonya udah ganti kan, bukan burung katanya. iya, katanya ini apa sih, triple X. Iya, nggak tahu dia pakai X, nggak worth. Ya bagus sih, bagus. Dia kan punyanya si Elon ya. Kalau si Elon kan X semua sih, SpaceX. Terusan Tesla X mungkin, kan nggak tahu. Mungkin dia bermimpi akan meng-X-kan Dunia. sosmed semua. X kan dunia, Iya. Mar. Jangan lo Bang Elon. Jangan X lah. Ya X, Y, Z, A lagi gitu. A, B, C, D gitu. Kalau X semua tuh Juga kan cocok ya. ntar 2 E-nya gimana? Jangan dong, nggak bagus dong. Kalau 2 E-nya gimana? Loh. Itu kan Twitter kan banyak kontroversi sama, lagi hangat juga sih sama Mas. Masih hangat lagi sampai sekarang. Tuh HP Masnya yang panas bukan apa. Waduh, maksudnya tuh si Elon sama Mark. Iya, masih katanya mau tinju ya. Ya nggak tahu tuh. Kalau saya sih jagoin Mark lah. Dia badannya gede. Udah tua. Ya gitu loh, maksudnya itu berapaan gitu. Mungkin dia mempertaruhkan beberapa sahamnya kan nih. Tapi bisa aja kan nanti di sini kasih roket cuy. Waduh. Dia ininya tinggi guys. Iya kan. Mungkin dia bukan ngadu tingginya Mas. Apa? Yang diadu mungkin followersnya, penggunanya. Twitternya berapa Ya nih? silakan aja tanggung sama Mark. Kalau Bang Elon kan cuma berapa? Cuma Twitter sama apa sih? Ini tuh. Twitter doang dah. Kalau tahu kan grafiknya. Iya. Meta tuh udah mendunia, Bos. Tapi kan gampang kalau Elon tinggal hilang tuh Facebook sama Instagram. Iya dah. Kan roket. Lah. Main roket Kantor. baik. Ke servernya kan. Itu namanya kasar. Udah tuh langsung down semua. Semua. Aduh, Pak. Hati-hati Bang Mark, pasang roket lagi ya, silahkan beli ke Korea Utara tuh. Beli ke sana. Barangkali mau pasang roket, nggak tahu tuh. Kalau di daerah saya roket tuh gorengan. Sama. Sama ya roket. Bongko ya. Roket. Roket gini, roket parah dia. Ya kempung guys.
Nah, kembali lagi ke jangan itu sih biar urusan Mark sama Elon lah, biarin aja lah. Saya mau ngurusin ya. Yang penting sekiranya medsos tuh buat kaum menengah bawah nih berfungsi dengan baik, Mas. Ya, Efektivitasnya apanya tuh enak tuh. Kalau sekarang kan kayak tertekan loh. Oke lah, kita masuk ke zaman digital banget. Tapi kan nggak terlalu digital banget uangnya. Loh. Lapangan pekerjaan kita susah. Gitu loh. Kalau yang nggak mengerti perkembangan zaman kan kayak tertinggal gitu Mas. Nih cari duit di mana lagi ya? Rata-rata kan misalkan saya nganggur nih. Duh, cari duit di mana ya? Saya mau jual pasir nih. ya, Kita foto dong di media sosial, Facebook, IG kan foto marketplace. Ini ada pasir nih, 2 truk misalkan. Bisa Mas dijual kan rata-rata kalau orang nggak tahu jual di kemana aja pasir kan gitu. Itu kan salah satu dampak positif kan dari media sosial. Nah, kalau orang yang nggak ngerti kayak gitu Mas, enaknya diapain? enaknya digiling. Halo. Ya, Mas ya, itu kan udah kita bahas tuh kulik sedikit tentang sosmed juga bisnis, terusan tampak positif dan negatif, sejarahnya juga kan, Bang Elon, Bang Mark, kelanjutannya gimana, ntar kita tunggu kabar selanjutnya. Saran dari Mas Roy nih buat para genjet-genjet pengguna-pengguna media sosial biar bijak dan lebih lebih terkendali. Ya, Gimana tuh Mas? kalau saran dari saya sih para Genjet itu kalau kan media sosial itu emang sih sebagai hiburan, sebagai untuk mencari inspirasi gitu kan. Sebagai meluangkan waktu untuk merefresh gitu kan. Tapi kan itu juga ada sisi yang bisa menghasilkan cuan. Gitu. Bisa digunakan untuk hal bisnis. Jadi kita itu jangan konsumtif tapi kita kan banyak tuh misalnya kan kita melihat di sosmed kan itu kan ada video, foto segala macam itu kan karya orang lain. Nah, kita sebagai yang melihat itu buatlah seperti itu gitu loh maksudnya produktif tuh. lah. Produktif agar kita ada manfaatnya gitu dan ada impact untuk keluarga kita sendiri gitu kan. Nah, gitu. Nah, untuk para pebisnis misalnya bingung nih terjun ke media sosial karena nggak ada waktu, bisa kerjasama dengan digital marketing agensi gitu kan. Karena udah banyak sih digital marketing agensi yang terpercaya gitu. Dan di Cirebon juga kan udah ada gitu. Tinggal searching sesuai dengan kota terdekat atau pilih agensi yang terpercaya gitu kan. Dilihat di Google gitu. Nah, itu mungkin saran-saran dari saya gitu. Nah, kalau saran dari saya pribadi nih kaum menang mending nih biasa duta menang mending tuh saya sini. Ya. Nah kalau dari saya sih dijaga jempolnya, perbanyak istighfar ya. Tuh hati-hati. Yang nomor pertama sih satu. Apa tuh? Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita jadi singa di dunia maya, jadi kucing di dunia nyata. Gitu loh. Nah itu. Hati-hati. Bentar Mas, potong sedikit ya. Ya sama. Nah tadi kan hati-hati jangan jadi singa di dunia maya. Nah, itu kan tadi yang berkaitan dengan dunia real sama dunia maya. Iya. Nah, ini maksudnya tuh saya ingin mengatakan bahwasanya dunia maya itu bisa jadi real gitu. Iya bisa kalau orangnya konsisten, Mas. Nah, itu karena kenapa? Karena banyak yang ketika masuk ke dunia maya itu dunia realnya malah masuk ke penjara. Ya gitu. itu loh. Nah, itu makanya harus hati-hati ya bener gitu. Nah, hati-hati kan itu saya bukan saya bukan saya menjudge beberapa orang enggak. Kalau saya kan sebagai kaum menang mending, saya masih sayang orang tua saya, takut keluarga saya gitu loh. Ini gara-gara HP kok bisa dipenjara gitu loh. Gara-gara saat tempol kita dong nih. Itu loh. Makanya berbijaklah dalam bermedia sosial. Bukan mulutmu harimaumu juga, tapi jempolmu harimau. Betul. Gitu loh. Nah, silakan yang mau berbisnis, platform-platform yang tadi kita bahas itu berpeluang besar buat bisnis kalian-kaliannya. Nah, kembali lagi kita juga disponsori kembali lagi ke beras organik dari PD Karunia Agrohita Kencana, Imago dan Japonica. Dengan pupuk organik juga NHC guys, NHC. Nutrisi hayati cair. Ya, dari PT Karunia Agrohita Kencana. Nah, kalau makannya beras organik, pupuknya juga organik, sepaket. Nah, betul. Nah, kita tutup sesi kali ini
dengan sesi Roy Brother kembali lagi berdua. Ini kendalanya banyak guys, badai ya. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.